anak-anak yang terkasih. Wah, sudah memasuki minggu kedua pembelajaran jarak jauh di semester ini ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 4 ayat 7. Yuk kita baca bersama. Kejadian 4 ayat ke-7 berbunyi, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi kau harus berkuasa atasnya." Demikian firman Tuhan. Suatu ketika, ada seorang anak yang bertanya kepada neneknya, "Nek, mengapa dua orang yang bertengkar mengeluarkan suara nyaring, kata-kata kasar, dan berteriak, padahal mereka kan berdekatan?" Tahukah kalian apa jawaban neneknya? Neneknya menjawab, "Orang yang sedang marah, walaupun berdekatan, tapi hati mereka jauh. Karena itu, mereka bersuara keras dan berteriak. Tetapi jika ada kasih, hati dekat satu dengan yang lain, dan mereka tidak akan saling berteriak, karena dengan bisikan lembut saja, mereka sudah saling mengerti satu sama lain." Wah anak-anak, jadi ada perbedaan besar ketika hati kita dipenuhi oleh kemarahan, iri hati, dan kebencian, dengan saat ketika hati kita dipenuhi oleh kasih. Anak-anak, dari kisah Kain dan Habel, kita juga diingatkan agar kita hati-hati terhadap dosa. Ada 3 dosa yang dilakukan oleh Kain loh. Apa saja dosa-dosa itu? Pertama, marah dan iri hati. Pada saat Kain marah, Tuhan tidak berkata bahwa pada saat itu Kain telah berbuat dosa. Akan tetapi, Tuhan memperingatkan bahwa dosa yang sudah mengintip di depan pintu, dan Kain harus berkuasa atasnya. Sayangnya, Kain tidak menaati Tuhan. Ia membiarkan kemarahan mengendalikan dirinya. Kain marah karena iri hati. Dosa iri hati sangat berbahaya karena mengakibatkan dosa-dosa yang lain. Kain menjadi muram, ia kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Iri hati dan kemarahan pertama-tama merugikan diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi, kita harus hati-hati terhadap dosa iri hati. Anak-anakku yang terkasih, pernahkah kalian memperhatikan tingkah laku kepiting-kepiting yang terjebak dalam sebuah kotak atau wadah? Beberapa di antara mereka akan berusaha memanjat agar bisa keluar dari wadah tersebut. Tetapi, jangan harap bahwa kepiting-kepiting lainnya akan membiarkannya terus naik ke atas. Dengan capitnya, mereka akan menarik temannya agar turun kembali. Ini merupakan gambaran dari sifat iri hati, yaitu perasaan yang tidak senang melihat kelebihan atau keberhasilan orang lain. Nah, bagaimana dengan kamu? Kedua, mengabaikan teguran Tuhan. Tuhan sudah menegur Kain, bukan? Akan tetapi, Kain mengeraskan hati terhadap teguran Tuhan. Oleh karena itu, celah di hatinya terbuka bagi dosa. Dosa digambarkan seperti binatang buas yang siap menerkam orang yang tidak mau berbuat baik. Makin kita tidak mau berbuat baik, makin kita membuka diri terhadap dosa. Kain tidak menanggapi teguran Tuhan, dan ia meneruskan rencana jahatnya. Ketiga, membunuh Habel. Dalam ayat ke-7 dikatakan, "Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau." Anak-anak, Tuhan mengatakan itu kepada Kain, tepat sebelum ia membunuh saudaranya Habel. Kain merasa iri hati terhadap Habel adiknya.
Dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya, dosa sudah menunggu untuk masuk ke dalam hati Kain. Maka, Kain meneruskan rencana jahatnya. Kain membunuh Habel dengan cara yang licik. Kain berbicara seolah-olah bersikap baik kepada Habel. Kain mengajak Habel ke ladang. Kain bersikap manis untuk tujuan jahat. Di ladang itulah Kain membunuh Habel, adik kandungnya sendiri. Anak-anak, hati-hati terhadap dosa. Jangan pernah menganggap remeh dosa iri hati dan kemarahan. Jangan mengabaikan teguran Tuhan. Mari di tahun yang baru ini kita mohon agar Tuhan memampukan kita untuk hidup jauh dari dosa. Amin.